Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 0704221015 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul makalah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas kali ini tentang makalah yaitu yang pertama pengertian makalah, yang kedua karakteristik makalah, yang ketiga apa itu makalah penelitian dan non-penelitian, yang keempat bagaimana tahapan dalam penulisan makalah, dan yang kelima jenis-jenis makalah. Baiklah, langsung saja kita ke dalam pengertian makalah. Makalah merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang bentuknya formal, sehingga semua kata dan kalimat yang terdapat di dalamnya harus mengikuti kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam KBBI, makalah dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dan yang kedua, karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya, karakteristik makalah. Makalah memiliki karakteristik tersendiri, yaitu karakteristik makalah didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah yang didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya, pembahasan dipaparkan secara logis, ilmiah, dan sistematis kepada para pembaca. Tema yang diangkat seputar hal-hal baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Kemudian, apa itu makalah penelitian dan makalah non-penelitian? Dari segi pengertiannya, makalah penelitian adalah makalah yang mengacu pada hasil penelitian, dan makalah non-penelitian adalah makalah yang tidak mengacu pada hasil penelitian. Dari penyusunannya, makalah hasil penelitian disusun yaitu yang pertama judul penelitian, yang kedua nama penulis dan lembaga, 3 abstrak, 4 pendahuluan, 5 metode, 6 hasil, 7 pembahasan, 8 penutup, dan yang 9 daftar pustaka. Adapun susunan makalah non penelitian yaitu judul makalah, nama penulis dan lembaga, abstrak, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar pustaka. Selanjutnya, tahap dalam penulisan makalah. Yang pertama, langkah-langkah dalam penyusunan makalah yaitu persiapan. Dalam tahap persiapan ini, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan makalah, yaitu yang pertama, pengumpulan referensi yang terkait dengan judul makalah yang akan dibuat. Yang kedua, membaca referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah supaya membentuk kerangka berpikir dan memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan judul makalah. Yang ketiga, mengembangkan kerangka makalah. Kemudian, masuk ke tahap penulisan, dan yang terakhir, pemeriksaan hasil penulisan. Jika yang pertama tadi langkah-langkah dalam penyusunan makalah, maka yang kedua yaitu sistematika penulisan makalah. Struktur penulisan makalah itu mahasiswa terdiri dari cover. Cover berisikan beberapa keterangan yang meliputi judul makalah, tujuan pembuatan makalah, nama dosen pengampu, logo kampus, nama-nama penulis atau mahasiswa disertakan dengan NIM-nya juga, yang nama program studi, nama kampus, tahun pembuatan, kemudian kata pengantar, daftar isi atau pembahasan, pendahuluan, kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk yang ketiga yaitu format penulisan makalah. Adapun format penulisan makalah yaitu yang pertama ukuran kertas dan sampul pembuatan makalah itu kita sesuaikan. Yang kedua, kutipan makalah menggunakan footnote ataupun body note. Yang ketiga, kata asing harus dicetak miring. Dan yang keempat, daftar pustaka menggunakan model APA. Dan pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis makalah. Dapat kita ketahui jenis-jenis makalah ada 3, yaitu yang pertama, makalah eksposisi, yang bertujuan mengemukakan pendapat penulis secara eksplisit tentang suatu isu. Yang kedua, makalah diskusi,
yang bertujuan mengemukakan pendapat atau argumen mengenai suatu isu atau topik dari berbagai perspektif. Dan yang ketiga yaitu makalah eksplanasi, yang bertujuan menjelaskan suatu tahapan, suatu fenomena, atau bagaimana suatu beroperasi, mengungkapkan alasan dan dampak terjadinya suatu fenomena. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai makalah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.